besok ketika syarat threshold diturunkan dari 20% menjadi 0%, pastinya akan ada setidaknya lawan-lawan calon presiden dan wakil presiden yang pastinya berkualitas ya. Kita lihat saja besok, atau malah sebaliknya ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini kabar yang menurut saya sangat mengejutkan sekali. Untuk Pilpres 2029 pastinya tidak akan butuh ya koalisi yang gendut, koalisi antar partai dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada Pilpres 2014, 2019, 2024 itu sangat wow sekali, dan bahkan PDIP hanya satu-satunya partai yang tidak mempunyai koalisi. Bayangkan satu-satunya bertarung di pilkada, bahkan di pilpres ya hanya mendapatkan di 3 koalisi. Bayangkan dengan anggota Kimplus misalnya, Kimplus bahkan berpuluh-puluh partai politik, apalagi di pilkada ya. Di pilkada PDIP yaitu satu-satunya partai yang berjuang sendiri. Bayangkan, menurut saya demokrasi ini sudah tidak sehat lagi ya. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menurut saya sangat keren sekali ya. Itu menghapus ambang batas pencalonan presiden 20%. Artinya besok pada Pilpres 2029 semua partai politik bisa memajukan calonnya pada Pilpres 2029. Nah, pasti juga akan ada kebingungan setidaknya ya. Kalau misalkan semua partai politik berhak mengajukan calonnya sendiri pada Pilpres 2029, pastinya akan ada puluhan calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti juga pastinya akan ada kelemahan lagi. Setidaknya kalau ambang batas 0% untuk pencalonan presiden. Ya, menurut saya 7,5 itu sangat ideal sekali ya. Ya, tapi kita lihat saja besok. Tapi ini langkah yang menurut saya sangat keren sekali. Artinya semuanya bisa mengajukan calon masing-masing. Dan bahkan Bang Denny Siregar memprediksi ya, Kimplus pastinya akan bubar. Wah, bisa saja bubar, karena buat apa koalisi gendut kalau semuanya bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Ini menurut saya sangat wow sekali ya. Keputusan yang sangat fenomenal sekali, kemungkinan bersejarah ya. Ya, karena kalau kita melihat pengalaman-pengalaman pada pilpres yang lalu dan pilkada, menurut saya memang harus diturunkan ya syarat threshold ini ya. Syarat threshold dari 20% ke 0% atau ke 7,5%. Dan menurut saya idealnya 7,5% ya, seperti pada pilkada lalu. Bayangkan kalau misalkan pilkada saat lalu MK tidak memutuskan syarat thresholdnya turun menjadi 7,5%, pastinya banyak yang melawan kotak kosong. Bayangkan, melawan kotak kosong membuat demokrasi di Indonesia tidak sehat. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar, bubar panti pijat Kim plus plus. Wah. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Tetap aja semua partai akan berebut perhatian dari Jokowi. Buzzer kok kayak gini, makanya serba keok tanpa bawa-bawa nama Jokowi. Fakta. Ya, faktanya juga masuk pemimpin terkorup ya. Anies fit Ahok di 2029 kelar udah. Teddy Kusnaidi bisa nyapres ya Bang. Dulu yang buat ambang batas ini Demokrat. Tanya Demokrat aja. Gak usah nunggu 2029, ban serep itu lepas cepatnya dan buang. Wah, pupus sudah harapan Mulyono mau nyapresin Gibran 2029. Sebaiknya Pak Prabowo kalau mau nyapres lagi 2029 kudu putus hubungan dengan Mulyono. Dan Pak Mulyono buruk, rakyat muak, goodbye Gibran. Ya memang kalau misalkan pada tahun 2029 banyak calon-calon yang berkualitas, otomatis Gibran juga bisa lewat ya. Apalagi Gibran belum menunjukkan setidaknya gebrakan-gebrakan di 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ya. Tetapi ya malah parah-parah lah. Pada saat lalu juga tidak ada sambutan dari Gibran dan lain sebagainya. Jadi tidak ada gebrakan yang sangat wow sekali dari Gibran Raka Buming Raka, melainkan gebrakannya ya
hanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu, bagi-bagi bantuan dari Wapres Gibran dan lain sebagainya. Jadi tidak ada gebrakan. Kalau tidak ada gebrakan-gebrakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, pastinya Gibran pada 2029 bisa lewat lah. Misal dengan Anies dan Ganjar Pranowo, pasti juga akan lewat Pak Mahfud MD dengan Andika Perkasa dan lain sebagainya. Jadi besok ketika syarat threshold diturunkan dari 20% menjadi 0%, pastinya akan ada setidaknya lawan-lawan calon presiden dan wakil presiden yang pastinya berkualitas. Ya, kita lihat saja besok. Atau malah sebaliknya ya. Dari Laikim, tuntutan ini bukannya sudah bertahun-tahun diajukan dan ditolak dengan hakim yang sama juga. Kenapa baru sekarang disetujui oleh hakim yang sama juga ya? Pieto Wirwir, zaman PDIP mana mau tanding secara fair, apa sih? Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, ternyata itu yang menolak ya tetap saja, yaitu Anwar Usman. Wah, paman dari Gibran pastinya juga menolak lah, karena sangat tidak menguntungkan pada Pilpres 2029, pada Pilkada 2029 pasti tidak akan menguntungkan. Karena apa yang dijaring saat ini menurut Anwar Usman sudah sangat bagus sekali, dan kemungkinan kalau bertahan tidak ada perubahan threshold dari 20% ke 0%, pastinya juga akan melenggang lah setidaknya pada Pilpres 2029, Pilpres 2034 dan seterusnya lah. Untung saja loh MK itu melihat fenomena perpolitikan saat ini yang sudah tidak sehat ya, karena ada batasan syarat threshold, syarat pencalonan pilkada dan bahkan pilpres. Jadi akhirnya diturunkan. Kemungkinan seperti itu ya, apalagi kalau kita lihat pada Pilpres 2024 dan pilkada sangat wow sekali. Dan akhirnya MK membuka mata dan akhirnya menurunkan syarat threshold dari 20% ke 0%. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait penghapusan ambang batas atau presiden threshold minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo terkait perkara 62/PUU strip Romawi 21/2023 di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 2 Januari. Dua hakim yang berbeda pendapat ialah Anwar Usman dan Daniel Yusmik bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Akuo yang baru saja selesai diucapkan, Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para pemohon hingga kemudian mempertimbangkan pokok perkara dengan mengabulkan untuk seluruhnya, kata Suhartoyo. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Dan bahkan dari sini juga dikomentari oleh Perludem, anggap putusan MK hapus ambang batas calon presiden 20% langkah bersejarah. Wah. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyetip ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20% merupakan fenomena bersejarah. Perludem menyebut putusan ini akan memberikan peluang kepada para partai politik untuk mencalonkan pasangan dalam pemilihan umum. Putusan ini menandai langkah bersejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ambang suara yang selama ini dinilai problematik, kata Perludem dalam keterangan tertulis dikutip pada 3 Januari 2025. Pada Kamis kemarin MK melalui putusannya nomor 62 PUU strip Romawi 22/2024 memutuskan bahwa norma pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, putusan ini secara resmi menghapus ketentuan presidensial threshold sebesar 20% suara sah nasional atau 25% kursi di DPR untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Ya seperti itulah, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa.